menoleh ke arah Tegar dengan tatapan tajam. Matanya hitam kosong, wajahnya putih seperti kapur. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Selendang merah yang waktu itu ada di tangan Tegar dan ditinggal di desa itu, tiba-tiba sekarang muncul lagi di dalam mobilnya. Paranormal itu membacakan mantra dan juga membakar dupa di tengahnya. Tersembunyi sebuah desa kecil yang terpencil yang jarang disebutkan oleh orang. Sebuah desa yang kelihatan seperti desa pada umumnya, tapi sampai malam Jumat Kliwon tiba, hal-hal aneh pun sering terjadi. Terdengar suara kendang dan sinden, tapi tidak ada satupun orang yang sedang berpesta. Yang ada hanyalah tanah lapang kosong dan bayangan seorang penari ronggeng yang menari dalam gelap. Cerita ini bermula puluhan tahun silam, ketika ronggeng menjadi simbol hiburan warga sekaligus kutukan di desa tersebut. Di desa ini ada seorang penari ronggeng terkenal bernama Sekar Melati. Parasnya cantik, anggun, dan tariannya bisa membuat siapapun mabuk kepayang. Tapi kecantikannya itu juga membawa petaka. Banyak laki-laki jatuh cinta padanya, dan banyak juga wanita yang membencinya. Ada yang bilang Sekar Melati membuat laki-laki di kampung ini gila. Ada pula yang percaya bahwa ia bukanlah manusia. Suatu malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon, ada seorang yang sedang berpesta dan mengadakan pertunjukan tari ronggeng di tengah lapangan. Dengan semangat gotong royong para warga, mereka membuat panggung besar menggunakan bambu dan kayu untuk pertunjukan itu. Karena memang sudah lama tidak ada pertunjukan. Pertunjukan berjalan meriah dan sorak-sorai kegembiraan para warga. Dan di tengah pertunjukan berlangsung, ada seorang pemuda desa naik ke atas panggung dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai dan tertarik dengan Sekar Melati, serta ingin menikahi Sekar Melati. Namun, Sekar Melati menolak perasaan dan ajakan pernikahan tersebut di depan semua orang. Pemuda itu sangat malu, mukanya merah, merasa harga dirinya dihancurkan di depan semua orang. Ia lalu mengamuk karena penolakan tersebut dan mengambil sebuah pisau belati di sakunya, lalu menusuk Sekar Melati berkali-kali di depan semua orang. Sampai akhirnya Sekar Melati harus mati bersimbah darah di atas panggung oleh pemuda tersebut, diiringi bunyi gamelan dan jeritan penonton yang ketakutan. Sesaat kejadian itu, para warga ingin mengevakuasi jasad dari Sekar Melati dan mengamankan pemuda tersebut. Tapi di sini ada hal ganjil terjadi. Setelah itu, tubuh Sekar Melati menghilang tanpa jejak. Semua orang heran dan kebingungan, padahal baru saja mereka melihat kejadian itu, tapi jasadnya sudah tidak ada. Karena kejadian itu pula, banyak orang percaya bahwa Sekar Melati bukanlah manusia. Karena ketakutannya itu pula, para warga sepakat untuk membakar panggung tersebut karena dianggap tempat ini bukanlah dunia nyata. Warga kemudian mengambil minyak tanah dan disiramkan ke panggung tersebut, hingga terbakarlah panggung bambu itu hingga habis tak tersisa rata dengan tanah.
Keesokan harinya, pada pagi hari ada seseorang yang lewat pinggir lapangan tersebut dan tidak sengaja melihat ke arah lapangan. Ia kaget dan juga bingung. Kok panggungnya masih ada ya? Apa ada yang mau pintas lagi? Tapi masih sempat bangun. Ingin bangun kan? Minuman 2 hari, kok ini semalam udah ada? Gumamnya. Di tengah kebingungan itu, ia lalu pergi ke rumah orang yang tidak terlalu jauh dari lapangan itu dan bertanya. Itu panggung di lapangan kok dibikin lagi ya? Siapa yang mau bikin pesta lagi? Dan tetangga itu pun heran dengan kejadian itu. Perasaan Semalam aku pulang tidak ada lagi orang di sana deh. kebingungan demi kebingungan para warga pun semakin menjadi-jadi. Semua orang heran siapa yang bikin panggung itu. Dan beredarlah kabar di semua orang kalau panggung itu berdiri kembali. Bahkan, sisa-sisa pembakaran panggung semalam pun sudah bersih tak tersisa. Dari sini warga desa percaya kalau Sekar Melati belum benar-benar mati. Tapi masih ada di sekitaran mereka. Mereka pun percaya kalau Sekar Melati masih di sana untuk menunggu pemuda yang membunuh, untuk balas dendam, dan menunggu laki-laki yang pas untuk dirinya sebagai suami untuk selamanya. Bertahun-tahun berlalu, kejadian demi kejadian, keanehan demi keanehan sering terjadi di desa ini. Terutama di malam hari ketika malam-malam Kliwon dan saat bulan purnama tiba. Para warga sering mengalami kejadian di luar akal logika. Tak terasa, 5 tahun sudah berlalu. Ada seorang mahasiswa seni dari kota. Mahasiswa tersebut bernama Tegar. Tegar ingin melakukan penelitian tentang budaya ronggeng di kampung ini. Ia mendengar cerita budaya ronggeng di desa ini. Tapi satu hal yang Tegar tidak ketahui, kalau ada kejadian mengenaskan, tapi juga mengherankan 5 tahun silam. Sampai akhirnya Tegar berangkat ke desa ini untuk mencari tahu tentang budaya ronggeng di kampung ini. Karena jarak yang jauh, Tegar memutuskan untuk naik kendaraan umum dan tidak membawa kendaraan sendiri. Sesampainya di desa, karena hari sudah sore menjelang malam, Tegar mencari tahu di mana dia bisa menginap. Ya, karena ini desa, tentunya tidak ada hotel atau penginapan yang tersedia. Akhirnya Tegar memutuskan untuk menemui kepala desa setempat. Ia disambut oleh kepala desa setelah meminta izin dan mengutarakan niatnya datang ke sini. Ia diizinkan menginap untuk beberapa hari di rumah kepala desa itu. Kebetulan, rumahnya ada kamar kosong, tapi kamar tersebut berada di luar. Karena memang itu bekas gudang dulunya, yang dijadikan kamar kalau ada tamu atau kerabat yang datang. Keesokan harinya, Tegar mulai melakukan wawancara dengan warga sekitar tentang ronggeng di desa ini. Anehnya, semua orang menghindari topik tersebut, lebih tepatnya kalau soal Sekar Melati. Salah seorang warga berkata, Kami tidak bicara soal Sekar Melati bukan karena lupa, tapi karena takut yang menyebut namanya akan dipanggil malam itu juga. Yang lain bercerita bahwa suaminya pernah melihat penari itu di ladang dan mengikuti tarian itu sampai ke tengah hutan. Dia ditemukan 3 hari kemudian terjebak dalam lingkaran batu tak sadarkan diri. Banyak warga mengaku bahwa malam-malam Jumat Kliwon selalu terdengar bunyi kendang dari tengah lapangan. Tapi tidak ada yang berani melihat, karena jika melihat, maka penari itu akan ikut pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, Tegar mendengar suatu keramaian dari arah lapangan. Kebetulan, rumah kepala desa ini memang tidak terlalu jauh dari lapangan. Jadi ketika ada acara lapangan, dia bisa mendengar sampai ke rumah kepala desa ini. Ketika dia keluar, ia melihat keramaian di lapangan tersebut. Ia mencoba ke arah lapangan dan melihat kalau ada pertunjukan ronggeng di sana. Dia melihat kalau ada penari sedang menari ronggeng di atas panggung. Dia lalu mencoba lebih dekat ke sana, tapi dia lupa bawa kamera dan juga buku untuk dokumentasinya. Lalu dia balik untuk mengambilnya. Setelah barang-barang sudah dirasa cukup, Tegar keluar lagi dan ke arah lapangan
Tapi dia terkejut. Dia tidak melihat keramaian di sana. Panggung megah ala desa yang ramai yang tadi disaksikan 15 menit lalu sekarang sepi tanpa seorang pun di sana. Tegar pun heran dan juga bingung serta takut. Tegar segera balik ke dalam kamarnya. Ia masih berpikir positif. Mungkin ini memang sudah berakhir pertunjukannya. Malam berikutnya, Tegar tengah merapikan barang-barangnya. Ia berencana balik ke kota karena dia menganggap perjalanan ke sini sia-sia karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi tiba-tiba dia kembali mendengar lantunan gamelan dari arah lapangan. Tegar sangat gembira karena dia merasa akan mendapatkan momen yang pas. Kali ini, karena sudah persiapan, dia membawa kamera dan juga perlengkapan lainnya. Dia segera mendekat ke lapangan tersebut, takut kehilangan momen itu lagi. Sesampainya di sana, Tegar melihat penari sedang menari ronggeng di tengah pertunjukan. Tegar pun segera mengeluarkan kameranya dan mencoba merekam untuk dokumentasinya. Tapi hal apes terjadi. Kamera yang dibawanya mati karena baterainya habis. Tegar yang sudah kepalang tahu berada di sana. Akhirnya dia coba naik dan joget bersama penari itu. Tapi tiba-tiba penari itu berhenti menari, menoleh ke arah Tegar dengan tatapan tajam. Matanya hitam kosong, wajahnya putih seperti kapur. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Tegar pun syok dan takut membuatnya. Seketika itu, Tegar jatuh pingsan dan tanpa sengaja. Saat jatuh pingsan itu, Tegar menarik selendang milik sang penari. Pagi harinya ia ditemukan tergeletak di lapangan oleh warga. Tegar dibangunkan oleh warga, tapi setelah ia terbangun, mulutnya membeku, tidak bisa berbicara. Dan di tangan kirinya tergenggam kain merah milik penari itu, yang tidak lain adalah selendang milik Sekar Melati. Warga yang sangat mengenali selendang itu pun segera mengambil selendangnya dan segera Tegar dievakuasi ke rumah kepala desa. Kepala desa pun kaget melihat kejadian ini setelah berunding dengan warga. Karena para warga takut kejadian ini terus berlanjut, akhirnya kepala desa memutuskan Tegar dipulangkan ke kotanya. Dengan kejadian ini, warga sekitar semakin dibuat takut. Setiap orang yang melihat Sekar Melati dan mengikutinya selalu menjadi korban. Sesampainya Tegar di rumah orang tuanya di kota, kepala desa menceritakan semuanya ke orang tua Tegar tentang apa yang dialami anaknya di desa selama ini. Hingga Tegar menjadi seperti ini. Setelah mendengar paparan kepala desa, orang tua Tegar pun segera membawa anaknya ke rumah sakit. Tegar segera diperiksa oleh dokter. Tapi rumah sakit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena menurut dokter, di tubuh Tegar tidak ada penyakit atau hal-hal yang membuat Tegar seperti ini. Orang tua yang pasrah pun akhirnya membawa Tegar pulang ke rumah. Berhari-hari kekhawatiran orang tua Tegar tentang kesehatan anaknya semakin menjadi-jadi. Dengan berbekal informasi yang diberikan oleh kepala desa yang mengantarkan Tegar ke kota, orang tuanya pun mencoba menemui kepala desa untuk mencari petunjuk. Segera mereka pergi ke sana untuk mencari tahu lebih dalam. Karena hingga saat ini Tegar belum pulih seperti semula. Orang tua Tegar segera packing dan bersiap menuju ke desa. Di dalam perjalanan ada hal aneh terjadi. Selendang merah yang waktu itu ada di tangan Tegar dan ditinggal di desa itu, tiba-tiba sekarang muncul lagi di dalam mobilnya. Tapi tidak ada satupun orang yang menyadarinya, termasuk Tegar. Sesampainya di sana menemui kepala desa dan mencoba bertanya, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anaknya kembali seperti semula. Sang kepala desa menyarankan untuk memanggil dukun atau paranormal dengan harapan Tegar bisa sembuh lagi. Dengan berbekal informasi dari warga sekitar, akhirnya mereka menemukan paranormal. Paranormal ini diminta tolong untuk bisa menyembuhkan Tegar dan juga membebaskan desa ini dari kutukan Sekar Melati. Seorang paranormal dari desa sebelah pun akhirnya datang. Dia masuk ke dalam lapangan malam hari sendirian dengan diawasi oleh warga sekitar dari kejauhan.
paranormal itu melihat siluet wanita menari di tengah atas panggung. Persis seperti apa yang dilihat Tegar sebelumnya. Dari kejauhan terlihat paranormal itu membacakan mantra dan juga membakar dupa di tengahnya, sambil mencoba berbicara dengan sekar melati. Setelah beberapa saat, paranormal itu kembali kepada warga dan menemui Tegar serta orang tuanya. Dia meminta selendang yang ada di Tegar, tapi orang tuanya bingung karena mereka tidak melihat Tegar membawa pulang selendang itu. Dan juga para warga juga tahu kalau selendang itu telah disimpan saat Tegar pingsan. Akhirnya warga pun inisiatif mengambil selendang yang disimpannya itu. Tapi alangkah terkejutnya lagi setelah tahu kalau selendangnya itu telah hilang. Di tengah kebingungan dan kebuntuan itu, ibunya yang punya firasat kalau anaknya menyimpannya, akhirnya dia kembali ke mobilnya. Dan ya, benar saja, selendang itu ada di dalam mobilnya. Dan dengan segera ibunya kasih selendang itu ke paranormal itu. Setelah ditemukan, sang paranormal kembali ke tengah lapangan dan menggali tanah sedalam mungkin yang dia bisa. Sambil mulutnya baca mantra, selendang itu dikubur di lubang yang telah dia buat. Setelah prosesi itu selesai, paranormal itu menyarankan untuk Tegar dan orang tuanya segera pulang ke kota. Dan para warga segera pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, di pagi hari Tegar bangun